Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan sesuai doa agama dan keyakinan kita masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, live streaming online. Pada hari ini Partai Buruh telah melaksanakan rapat kerja nasional yang dilanjutkan sekaligus dengan bimbingan teknis untuk pemenangan Partai Buruh dalam pemilu 2024 telah menghasilkan beberapa keputusan yang ingin kami sampaikan di dalam konferensi pers ini. Sudah 3 hari berturut-turut hasil-hasil rapat kerja nasional daripada Partai Buruh telah disampaikan. Pada hari ini pada puncak penutupan rapat kerja nasional Partai Buruh yang pertama yang diselenggarakan di Hotel Ciputra, Grogol, Jakarta dengan dihadiri oleh 910 orang. 910 orang yang berasal dari 38 provinsi, 442 kabupaten kota yang mewakili 4.262 kecamatan di seluruh Indonesia dan kader yang terregister serta membayar iuran kurang lebih 820.000 orang. Captive market atau jumlah anggota Partai Buruh adalah lebih dari 10 juta orang yang berasal dari anggota. Sekali lagi saya sebut captive market karena berasal dari anggota 11 organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh. Yaitu Partai Buruh sebelumnya, yang kedua adalah KSPI, yang ketiga adalah ORI, Organisasi Rakyat Indonesia, KSPSI Andi Gani, yang keempat adalah KPBI, yang kelima adalah KSBSI, yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yang dipimpin oleh Darta Pakpahan. Yang keenam adalah Serikat Petani Terbesar di Indonesia, SPI. Yang ketujuh, FSP CAP. Yang kedelapan, FSP Parkes, KSPI. Yang kesembilan, Organisasi Perempuan Percaya. Yang kesepuluh, yaitu Forum Guru dan Tenaga Honorer, FPTHSI. Dan yang ke-11 adalah FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Jumlah 11 organisasi Partai Buruh tersebut sudah punya anggota 10 juta. Tersebar di 38 provinsi. 442 kabupaten kota. Jadi kami sudah punya captive market. Dengan istri dan anak atau suami dan anak, kami sudah meregister dari seluruh delegasi yang sudah melaporkan dalam rakernas ini kurang lebih hampir 20 juta. Jadi satu istri atau suami dan satu anak kita anggap. Koefisien jam sostek itu 41,4 untuk istri atau suami dan anak. Kami punya captive market 20 juta. Inilah akan kami kelola. Ya, yang akan kami kelola. Rakernas ini telah mendapatkan fakta dan data-data. Saya ulangi, anggota tercatat 11 organisasi inisiator 10 juta. Dengan istri dan anak hampir 20 juta. Inilah captive marketnya Partai Buruh. Partai Buruh dalam Rakernas telah meneguhkan dirinya adalah partai kelas. Partai kelas identity. Kami partai identitas. Yaitu kelas pekerja. Rakernas telah memutuskan itu. Ideologi azas partai, Rakernas telah meneguhkan keputusan Kongres, yaitu Pancasila. Bertumpu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan daripada ideologi Pancasila yang ingin dibangun oleh Partai Buruh, kocok ulang kekuasaan. Dan
rubah, kocok ulang tata negara di Indonesia. Karena pendulum menurut Partai Buruh, Indonesia terlalu ke kanan. Berbicara atas nama Pancasila, tapi liberal kapitalis. Itu tercermin dari undang-undang yang selalu membela kepentingan pemodal. Undang-undang Minerba, undang-undang tenaga listrik, undang-undang KUHP, undang-undang KPK, undang-undang PPSK, dan yang paling parah, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah dikeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Omnibus Law lah yang kembali melahirkan Partai Buruh. Oleh karena itu pendulum yang ke kanan kami akan taruh di tengah. Yang kami tawarkan, Rakernas telah memutuskan negara sejahtera, welfare state. Apa itu welfare state? 3 prinsip yang dibawa oleh Partai Buruh. Secara singkat, Rakernas telah mendiskusikan dan telah memutuskan. 1, kesetaraan kesempatan. Itu welfare state yang ingin kami bangun. Bahasa sederhana, Rakernas telah memutuskan, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. 2, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa bentuknya? Rakernas Partai Buruh telah memutuskan redistribusi kekayaan yang adil dan merata itu adalah pro subsidi dan pro jaminan sosial. Dengan demikian Partai Buruh anti impor. Impor beras, impor garam, impor daging, impor bawang dan lain sebagainya. Tentu andaikan Tuhan izinkan Partai Buruh masuk ke parlemen, kami akan bekerja keras. Setiap impor-impor akan dilawan oleh Partai Buruh secara konstitusional. Karena kami pro subsidi. Subsidi yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat, kami minta diperbesar dalam struktur atau postur anggaran APBN maupun APBD. Karena partai kami memang populis. Jadi jangan kaget. Nanti di ruang-ruang pertemuan DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional pusat, itu akan terjadi perdebatan tentang anti impor. Akan terjadi perdebatan tentang upah. Anda semua butuh upah, kita butuh upah. Setiap tahunnya akan terjadi pertarungan upah. Saya pernah ke Bundestag, parlemennya Jerman. Itu spring wages, increasing minimum spring wages atau upah minimum di musim semi, itu perdebat diputuskan April tahun berjalan. Tapi dari mulai November tahun sebelumnya itu terjadi perdebatan keras tentang upah. Kita semua butuh upah. Cara pengusaha mengambil kekayaan negeri ini adalah investasi. Sah. Cara kita merebut kekayaan negeri ini 2, upah dan jaminan sosial. Itulah Partai Buruh. Jadi yang biasa tadinya di jalanan, diperjuangkan, biasa omong-omong, kita semua akan berjuang upah. Kita yang harus menentukan, kau boleh kaya, tapi kami nggak boleh miskin. Nah, oleh karena itu redistribusi kekayaan adil merata, partai telah memutuskan pro subsidi. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata ada pro jaminan sosial. Partai Buruh akan ngomongnya jaminan sosial terus. 5 jaminan sosial sudah diputuskan, sudah diselesaikan. Bahkan ini diperjuangkan oleh Serikat Buruh dan Serikat Petani. 1, jaminan kecelakaan kerja sudah ada, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Ini 4-4-nya diperjuangkan oleh Serikat Buruh dari tahun 1970. Dan yang terakhir jaminan kesehatan. 2010 silakan periksa track record jejak digital. Semua Serikat Buruh berjuang untuk jaminan kesehatan. Kita, ya. Nah, yang 5 ini akan kita tingkatkan. Untuk jaminan kesehatan, kami tidak setuju BPJS gratis, tidak setuju. Yang benar adalah, karena kami yang berjuang BPJS ini, partai lain kalau nggak ngerti jangan ngomong. Kalau BPJS gratis, yang enak orang kaya. Anda bisa lihat data BPJS. Yang ngambil anggaran terbesar, pembiayaan terbesar dari dana BPJS total, dari iuran maupun dari negara, itu 5 penyakit terbesar. 1, jantung. 2, cuci darah. 3, cancer. 4, kelainan darah. 5, saya lupa. 5 penyakit terbesar ini menyerap anggaran total BPJS
itu adalah 45%. Siapa data yang diberikan oleh BPS yang menikmati atau terlayani oleh 5 penyakit besar? Orang kaya. Mereka yang biasa berobat di Mount Elizabeth, Singapura, di Sydney Hospital di Australia, atau di Amerika, di London, Inggris, itu adalah orang kaya. Kalau Anda pergi ke RSPAD Jakarta, ke RSCM Jakarta, sekarang mereka tidak lagi ke Mount Elizabeth, di Singapura ataupun ke Johor. Mereka ke RSPAD. Karena canggih. Dan BPJS cuma bayar 200.000. Nggak adil. Jadi kami tidak setuju BPJS. Jangan salah tulis ya. Tolong jangan salah tulis. Kami tidak setuju BPJS gratis. Yang benar adalah meningkatkan jumlah kepesertaan yang ditanggung oleh negara. Siapa dia? Satu, orang miskin dan tidak mampu. Sekarang itu kan sekitar 97 jutaan yang ditanggung yang namanya PBI. Tingkatkan menjadi berapa? 150 juta. Yang kedua, buruh yang selama ini bayar 1%, ya, buruh yang selama ini bayar 1% ditanggung oleh negara. Pengusaha tetap bayar 4%. Itu yang benar. Jadi 150 juta tingkatkan, 50% dari jumlah rakyat, dan buruh jadi 0%. 1% dibayar oleh negara. Untuk orang kaya, karena dia membayar terlalu murah, kami mengusulkan cost sharing. 50% biaya di 5 penyakit terbesar, 50% biaya dari 5 penyakit terbesar untuk orang kaya. Kami minta cost sharing, bayar setengahnya. Itu yang benar. Gak mungkin dong semua anggaran dari kita yang membayar iuran diambil oleh orang kaya. Kita nggak anti orang kaya. Nah, itu untuk BPJS. 5 jaminan sosial yang lain adalah kita jaminan makanan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Itu keputusan Rakernas. Bentuknya apa? Jaminan makanan. Partai akan berjuang. Kalau Allah izinkan masuk ke parlemen, pertama akan meminta anggaran 500.000 rupiah sampai 1 juta rupiah dibayar untuk orang miskin untuk makanan. Jumlahnya sekitar 30 juta. Berarti kira-kira 15 triliun kalau 500.000 per bulan. Sampai kapan? Seumur hidup. Seumur hidup orang miskin, tidak mampu, buruh, petani, nelayan, orang yang tidak bekerja, pokoknya orang miskin dan tidak mampu, dia dapat jaminan makanan. Sifatnya jaminan sosial, bukan BLT, bukan bansos. Seperti jaminan kesehatan seumur hidup. Sekitar 180 triliun anggarannya. Kami akan berjuang. Yang kedua, jaminan pendidikan. Yang ketiga, jaminan perumahan. Setiap orang yang tidak punya rumah, orang yang pensiun, PNS, TNI, Polri, buruh swasta, atau orang-orang yang termarginalkan tidak mampu, akan dibangun rumah seperti zaman Perumnas. Ketika bekerja mereka mengiur, kekurangan iuran ditanggung oleh negara. Itu namanya jaminan perumahan. Yang keempat, jaminan air bersih. 1 juta sampai 5 juta secara bertahap dibangun MCK dan sumber-sumber air bersih di seluruh Indonesia. Yang kelima adalah jaminan pensiun. Kalau kita pensiun, negara bayar dan pengusaha bayar. Saat kita bekerja bayar pajak, saat kita tidak bekerja bukan jaminan pensiun, jaminan pengangguran. Maaf. Yang kelima, jaminan pengangguran. Kalau kita nganggur, negara bayar. Itu lazim di perjuangan Partai Buruh. Oleh karena itu, itulah keputusan Kongres. Nomor 2, keputusan Rakernas Partai Buruh. Nomor 2, nomor 2, target pemenangan Partai Buruh. Partai dalam Rakernasnya telah memutuskan dengan berbagai strategi 6 juta suara. Minimal 6 juta suara di seluruh Indonesia dengan titik tumpu 5 provinsi utama. Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI, dan Kepulauan Riau, Batam. Dan 16 supporting. Tentu seluruh Indonesia, tapi ada 16 supporting. Jadi 5 tumpuan ditambah 11 provinsi lain menjadi 16. Minimal 6 juta suara. Atau
kami telah memutuskan dalam Rakernas Partai Buruh 20 kursi minimal, maksimal 30 kursi. Kami mengukur diri. 20 kursi dan maksimal 30 kursi. 20 kursi itu antara lain Sumatera Utara yang minimal ya. Sumatera Utara 1, Riau 1, Kepri 1, DKI Jakarta 2, Jawa Barat 7, Jawa Timur 3, Banten 2, Sulawesi Selatan 1, Maluku Utara 1, dan Maluku 1. Itu yang minimalnya. Tapi yang maksimalnya kami akan mengambil 30 kursi. Yaitu Sumatera Utara 2. Ini yang maksimal ya. Tadi 20 kursi yang minimal, sekarang yang maksimal. Sumatera Utara 2 kursi. Riau 1 kursi. Bengkulu 1 kursi. Kepulauan Riau 1 kursi. DKI Jakarta 2 kursi. Jawa Barat ditingkatkan menjadi 9 kursi. Jawa Tengah 1 kursi. Jawa Timur 3 kursi. Banten 3 kursi DPR RI. Sulawesi Selatan 1 kursi. Sulawesi Tenggara 1 kursi. Maluku Utara 1 kursi DPR RI. Papua Tengah 1 kursi. Papua Pegunungan 1 kursi. Dan yang terakhir Jambi 1 kursi. Clear. Di 16 provinsi itu 30 kursi kita rebut. Kemudian juga 10 kepala daerah. 10 kepala daerah di tingkat 2 kabupaten kota. Yaitu bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. 10 kepala daerah tersebut antara lain 1. Kota Bekasi, 2. Kabupaten Bekasi, 3. Kota Depok, 4. Kabupaten Karawang, 5. Kabupaten Purwakarta, 6. Kabupaten Pasuruan, 7. Kota Jayapura, 8. Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, 9. Satu daerah di mana di Jawa Tengah, satu lagi saya lupa. Dan yang terakhir kami akan rebut juga yaitu di Banten, Kabupaten Tangerang. Itulah 10 kepala daerah. Kami yakin itu. Bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. 2 gubernur akan kami maju. Bahkan kami pertimbangkan wakil gubernur DKI Jakarta di tahun 2024 partai akan mengambil itu. Karena target partai buruh di DKI Jakarta, target partai buruh di DKI Jakarta 4 besar. Menggeser satu partai yang selama ini jadi nomor 4. 4 besar. Kalau kami jadi 4 besar, maka Rakernas telah memutuskan wakil gubernur DKI Jakarta, partai buruh akan maju. Yang ketiga, yang terakhir, yang selalu kawan-kawan tanya saya, bagaimana dengan capres-cawapres? Setelah kawan-kawan sebagian mendengar pandangan umum 38 provinsi, 442 kabupaten kota yang hadir. Akhirnya partai buruh telah menyaring tentang nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden. Tolong jangan salah menulis. Keputusan Rakernas terhadap calon presiden dan calon wakil presiden adalah sebagai berikut. Ini keputusan rapat kerja nasional. 1. Partai buruh akan menggelar konvensi capres dan cawapres ala Amerika dan Amerika Latin lah kira-kira. Jadi nomor 1 konvensi. Ya, konvensi capres dan cawapres yang digelar oleh partai buruh. Konvensi ini terbuka buat siapa saja. Tentu nama calon-calon yang telah disampaikan dalam pandangan umum 38 provinsi, 442 kabupaten kota yang hadir di Rakernas akan menjadi peserta dari konvensi. Kita akan tanya apakah mereka bersedia atau tidak. Kalau mereka enggak, kita enggak mau. Jangan main-main, partai buruh serius. Kalau udah kerja kawan-kawan tahu. Kami kerja tanpa mahar-mahar dan upeti. Tolong dicatat itu. Tidak ada mahar dan upeti. Sekali diputuskan, bekerja all out. Itu partai buruh. Beda dengan partai lain. Kami punya iuran. Kami sumber pendanaan patungan.
Seperti aksi kemarin di Sport Mall, Anda bisa hitung, bisa tanya sama peserta dari mana uangnya. Itu sifat partai buruh. Sekali dia memutuskan, dia akan bekerja. Kami sebutnya ya, saya kutip dalam agama yang saya pahami, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Akan kami menangkan capres dan cawapres yang nanti diputuskan dalam konvensi partai buruh tentang capres cawapres. Itu harus diingat. Siapa yang akan ikut konvensi capres cawapres? Satu tentunya yang direkomendasikan oleh Rakernas. Jadi sifatnya rekomendasi. Nanti dia akan maju di capres cawapres. Nomor dua, siapa lagi yang akan maju di luar rekomendasi? Kita buka umum. Nama-nama yang mungkin saat ini punya orang-orang bawah kelas pekerja seperti Alisa Wahid atau seperti mungkin nama-nama lain yaitu Susi Pujiastuti yang tidak tersebut di rekomendasi bisa saja. Ya, Usman Hamid tokoh HAM bisa saja. Tapi tidak tersebut di dalam rekomendasi, bisa nggak? Bisa. Tapi syaratnya nanti lebih ketat. Jangan main-main. Karena begitu diputuskan, kami bekerja untuk dia. Nah, yang rekomendasi ini yang paling utama. Yang kedua, di luar yang rekomendasi Rakernas. Kita buka. Tapi yang kalau di luar rekomendasi Rakernas, ketat sekali. Kalau yang sudah rekomendasi, kita harus kerja. Mengundang konvensi. Oleh karena itu, kami telah mencatat hasil daripada rekomendasi Rakernas terhadap nama-nama. Ada banyak nama bervariasi. Tapi setelah kami buat, ada 4 nama calon presiden dan 4 calon wakil presiden yang direkomendasi oleh Partai Buruh melalui Rakernasnya. Untuk calon presiden, ada 4 nama. 2 nama yang sudah beredar, 2 nama yang menjadi calon presiden alternatif. Untuk calon presiden alternatif, Partai Buruh akan berjuang mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang terkait presidensial threshold. Akan berupaya, karena calon alternatif hanya bisa kalau dia undang-undang presidensial threshold dihapuskan menjadi 0%. Partai Buruh masih bisa berkeyakinan, walaupun beberapa penggugat sebelumnya gagal. Bisa berkeyakinan, karena kita akan menggunakan massa. Partai Buruh kan diam-diam aja. Nanti kita pakai massa. Memang Partai Buruh, partai kader, partai massa. Jadi 2 calon nama yang beredar dan 2 calon presiden alternatif dengan syarat harus melakukan gugatan judicial review presidensial threshold. 2 nama calon presiden yang diusulkan, sekali lagi diusulkan, belum diputuskan, karena nanti diputuskannya di konvensi Partai Buruh tentang capres cawapres. 2 nama itu adalah Ganjar Pranowo, 15 provinsi mengusulkan. Kemudian Anies Baswedan, 6 provinsi mengusulkan. Ya, itulah 2 nama yang beredar, hanya 2 nama di Rakernas Partai Buruh diusulkan. Saya ulangi, Ganjar Pranowo diusulkan dari 15 provinsi. Anies Baswedan diusulkan 6 provinsi. Yang hadir 38 provinsi ya. Yang hadir 38 provinsi, 442 kabupaten kota. Ganjar Pranowo mendapat dukungan 15 provinsi, maaf. 15 provinsi Ganjar Pranowo. Anies Baswedan didukung 6 provinsi. 2 calon presiden alternatif. Dengan syarat tadi presiden threshold kita akan perjuangkan. Yaitu Said Iqbal, 14 provinsi mengusulkan. Kemudian yang kedua, ini luar biasa, Partai Buruh sangat menghormati perempuan, yaitu Najwa Shihab, didukung oleh 3 provinsi. Jadi Mbak Najwa Shihab ini ternyata
di kalangan kelas pekerja, populer, dan sangat diharapkan menjadi calon presiden alternatif. Tentu Mbak Najwa belum tahu. Kita akan datang nanti ke Mbak Najwa Shihab. Kita akan datang ke Pak Ganjar, kita akan datang Pak Anies. Ini loh rekomendasi Partai Buruh. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu bersedia untuk mengikuti konvensi Partai Buruh? Saya ulangi. Hasil rekomendasi Rakernas Partai Buruh, calon presiden ada 2 nama yang beredar selama ini. Karena 2 nama ini kan belum tahu juga didukung partai mana. Kecuali Pak Anies Nasdem. Belum cukup juga. Pak Ganjar belum didukung. 2 nama yang beredar yaitu 1, Ganjar Pranowo didukung 15 provinsi. 2, Anies Baswedan didukung 6 provinsi. 2 calon presiden alternatif yang akan sungguh-sungguh diperjuangkan oleh Partai Buruh. Saya ingat kasus Spanyol. Unidad Podemos itu partai buruhnya Spanyol. Tahun 2002 kalau saya nggak salah. Itu lembaga survei bilang 0%. Presidennya selalu sayap kanan. Saya lupa itu, sayap kanan. Begitu pemilu, rakyat menghukum. Lembaga survei dihukum, si sayap kanan dihukum. Yang menang adalah Unidad Podemos, menang mutlak. Itu di Spanyol. Ya, Unidad Podemos menang mutlak. Dan akhirnya presidennya dari partai Unidad Podemos, partai buruhnya Spanyol. Turbulensi politik akan terus bergerak. Tanda-tandanya Partai Buruh telah mendiskusikan. 1, 8 partai politik setuju sistem proporsional terbuka. 1 partai politik di parlemen menyetujui sistem proporsional tertutup. Ini turbulensi akan naik terus, viral. Yang kedua, turbulensi politik. Pada hari ulang tahun PDIP, Ketua Umum PDIP belum mengumumkan siapa calon presiden. Ini akan terjadi turbulensi politik. 1 partai telah berseberangan dengan partai-partai lain, telah mengumumkan resmi. Ada 2 partai telah mengumumkan resmi. 1 Gerindra telah mendukung Prabowo Subianto, tapi kurang. Entah bagaimana PKB juga berdiskusi dengan Nasdem. Berarti masih kurang suaranya. Ini turbulensi politik. Begitu pula Anies Baswedan. Nasdem tidak kunjung tiba untuk mengumumkan dengan PKS dan Demokrat siapa calon wakil presiden. Di sisi yang lain, survei-survei rakyat terus mendesak untuk ada calon presiden alternatif. Timor Leste, negara yang dulu hanya provinsinya Indonesia. Jumlah penduduknya terkecil dibandingkan provinsi Indonesia yang dulu ya, zaman Orde Baru. Hari ini calon Perdana Menteri Timor Leste 16 orang. Pemilihnya tidak sampai 30 juta. Macron menang, padahal dia partai abal-abal, partai kecil. Menang menjadi presiden Prancis. Karena dia partai kecil, tidak ada sistem parliamentary threshold, tidak ada sistem presiden threshold, Macron menang. Ini akan terjadi turbulensi politik. Semua partai akan kembali menunjukkan identitasnya. Partai Buruh berkeyakinan pasti akan muncul calon presiden alternatif. Dan Partai Buruh telah mendapatkan rekomendasi calon presiden alternatif, yaitu di dalam rakernasnya Said Iqbal 14 provinsi, Najwa Shihab 3 provinsi. Mbak Najwa Shihab akan kami temui, kami akan yakinkan harus berjuang bersama Partai Buruh dan elemen gerakan sosial lainnya untuk mendapatkan calon presiden alternatif. Ternyata kelas pekerja memunculkan ini. Di luar itu tadi saya sudah bilang, tidak menutup kemungkinan Usman Hamid, Alisa Wahid, ataupun Susi Pujiastuti. Tapi dia syaratnya akan lebih ketat. Karena nggak mungkin nggak melalui rekomendasi. Bisa saja kami menggelar lagi rapat kerja nasional yang kedua. Bisa jadi khusus capres dan cawapres. Ya, untuk calon wakil presiden. Jadi saya ulangi ya, Ganjar 15 provinsi, Said Iqbal beda 1 provinsi nih. 14 provinsi, Anies Baswedan 6 provinsi, Najwa Shihab didukung 3 provinsi. Total 38 provinsi. Calon wakil presiden. Calon wakil presiden yang direkomendasikan oleh Partai Buruh. 1,
Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin, didukung oleh 21 provinsi. Yang berkembang, kami butuh pengusaha yang baik. Jangan berhadap-hadapan, walaupun kami kelas pekerja. Oleh karena itu, seperti Lula, dia sayap kiri tengah. Tapi wakil presidennya adalah sayap kanan. Lula berkompromi juga, tapi yang baik. Yang bukan pro outsourcing, yang bukan pro upah murah, yang bukan pertambangan merugikan rakyat, bukan pengusaha-pengusaha yang jutaan hektar dikuasai, bukan merampas tanah petani, bukan koruptor, bukan orang yang pro kepada pertumbuhan tapi tidak pro kepada pur. Maka berkembang dalam diskusi, muncullah Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid, didukung oleh 21 provinsi. Ada 2 nama juga yang beredar, tapi ada 2 nama juga yang dari 4 nama itu yang alternatif. 2 nama selain Arsyad Rashid didukung 21 provinsi, Mahfud MD. Mahfud MD didukung oleh 3 provinsi. Ya, Mahfud MD 3 provinsi. Nah, 2 nama yang cawapres sebagai cawapres alternatif, ya, cawapres alternatif yang akan dikampanyekan oleh Partai Buruh, yaitu 1 Said Iqbal, 7 provinsi. Ya, kemudian Najwa Shihab, 3 provinsi. Kembali Mbak Najwa itu rupanya populer di kalangan kawan-kawan Partai Buruh. Nama-nama lain yang berkembang adalah Henry Saragih. Ya, Henry Saragih, yaitu Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, didukung oleh 2 provinsi, dan Hopipa Indar Parawansa. Ya, Hopipa Indar Parawansa, yaitu didukung oleh Jawa Timur 1. Dengan demikian, Rakernas Partai Buruh akan merekomendasikan 4 nama calon presiden dan 4 nama calon wakil presiden. Untuk calon presiden, 2 nama yang beredar yaitu Ganjar Pranowo didukung 15 provinsi dan Anies Baswedan didukung 6 provinsi. Untuk capres alternatif, Said Iqbal didukung oleh 14 provinsi, Najwa Shihab didukung 3 provinsi. Mbak Najwa ini akan kita all out karena ini perempuan. Saya mundur pun nggak apa-apa, asal Mbak Najwa serius. Ya, benar. Karena kita ingin calon yang perempuan. Untuk 4 nama cawapres, jadi akan direkomendasi 4 capresnya. Ganjar 15 provinsi, Said Iqbal 14 provinsi, Anies Baswedan 6 provinsi, Najwa Shihab 3 provinsi. 4 nama cawapres yang direkomendasikan oleh Rakernas Partai Buruh. 1, Arsyad Rashid 21 provinsi, Said Iqbal 7 provinsi, Mahfud MD 3 provinsi, Najwa Shihab 3 provinsi. Dengan tidak menutup beberapa nama-nama lain akan kita saring saat konvensi. 4 nama capres, 4 nama cawapres, hasil rekomendasi Rakernas Partai Buruh akan dibawa ke dalam konvensi Partai Buruh tentang capres dan cawapres. Dengan didahului bertanya kepada 4 nama capres, 4 nama cawapres, apakah mereka bersedia. Nanti sekaligus akan dijaring nama-nama lain kalau terjadi turbulensi politik. Nah, demikian selesailah sudah hasil Rakernas Partai Buruh dari tanggal 14 Januari. Didahului pembukaan di Sport Mall dan aksi menolak Perpu Cipta Kerja. Kami ingin menegaskan kembali isu yang berkembang untuk jangka pendek. Ya, saya ulang saja, sudah disampaikan kemarin. Isu jangka pendek Partai Buruh. 1, kita akan melawan dan menolak Perpu nomor 2 isi Perpu nomor 2 tahun 2022. Bila DPR menerima isi Perpu nomor 2, tolong pakai isi ya, karena saya selalu dikomplain. Isi Perpu nomor 22, maka kami mempersiapkan judicial review ke MK. Kalau DPR menerima isi Perpu. Dan kami akan melakukan aksi perlawanan keras. Kampanye Partai Buruh didirikan karena Omnibus Law. Kemudian isu yang lain, usut tuntas sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Partai Buruh mendukung sikap Bapak Presiden Jokowi, usut tuntas pelanggaran HAM.
Tapi Partai Buruh meminta kepada pemerintah, meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Jokowi, usut tuntas kasus Marsina, kasus Munir, kasus Wiji Tukul, dan kasus tragedi Trisakti. Langkah awal, undang elemen-elemen yang selama ini melakukan aksi kemisan. Setiap hari Kamis pakai payung. Ibu-ibu tragedi Trisakti, termasuk Ibu Suciwati, tragedi Munir, keluarga Marsina. Undang mereka. Itulah itikat baik pemerintah kalau bisa mengundang mereka. Jangan mereka selalu di luar istana. Kami minta aksi kemisan itu diundang. Biar negeri ini tidak lagi sisa dosa masa lalu. Seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela di South Africa, Afrika Selatan. Semoga Bapak Presiden Jokowi ketika mengakhiri masa jabatan, apa yang telah disampaikan tragedi pelanggaran HAM termasuk Papua dan Aceh. Kami dari Partai Buruh mengingatkan isu Marsina, isu Munir, pembunuhan Wiji Tukul, dan tragedi Trisakti dengan cara mengundang peserta kemisan ke istana untuk mencari solusinya. Nah, itu sikap Partai Buruh, isu yang berkembang di internal. Yang ketiga, JR terhadap Undang-Undang KUHP. Yang keempat, JR terhadap Undang-Undang PPSK, khususnya pasal JHT. Yang kelima, sahkan RUU PPRT. Yang keenam, kembalikan Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan petani yang dicoret, dihilangkan, dimasukkan ke dalam Perpu. Yaitu khususnya 3 pasal. 1, bank tanah. Bank tanah harus mengadopsi tentang reforma agraria. Undang-undang pokok agraria harus masuk dalam konsep bank tanah. Dengan kata lain, reform, reforma agraria. Dan kedaulatan pangan. Yang kedua, pasal tentang dicabutnya larangan impor ketika terjadi panen. Ini tentang kedaulatan pangan. Jadi pasal yang menyatakan ketika terjadi panen, apakah itu beras, apakah itu daging, apakah itu garam, apakah itu komoditas lainnya, ketika terjadi panen tidak boleh impor. Baru yang pasal 3-nya yaitu tindak pidana 6 bulan kalau ada importir dalam masa panen. Nah, di Perpu itu dihapuskan. Dan yang terakhir, kami mengusulkan undang-undang disabilitas. Ya, disabilitas itu harus diadakan. Itu juga konstituennya Partai Buruh. Demikian kawan-kawan, ada beberapa isu lain bisa dibaca di belakang tuh. Silakan kawan-kawan memotret apa itu isu Partai Buruh. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik. Intinya, kan yang Anda tunggu, 4 capres Partai Buruh sudah jelas. Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Anies Baswedan, Najwa Shihab. 4 cawapres Partai Buruh, Arsyad Rashid, Said Iqbal, Mahfud MD, dan Najwa Shihab. Ada yang mau menambahkan? Cukup ya, Bung Ruli? Cukup? Pak Sony? Ada yang mau menambahkan, Bung Nandar? Cukup. Kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai keyakinan kita masing-masing. Ayo kita sebut. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup ya? Udah panjang. Jelas. Silakan dari nama dan dari. Kasih itu dong, mik. Tolong. Dimas kasih Mas. Ya, nama dan dari media Mas. Ya Bang, Gita Irawan dari Tribun News mau tanya soal konvensinya itu kapan akan dilakukan ya Bang ya? Terus ya terkait dengan judicial review presidential threshold itu juga kapan rencananya? Apakah itu memang dipastikan gitu ya Partai Buruh akan melakukan gugatan judicial review atau seperti apa gitu?
Itu aja Bang. Terima kasih Bung Irwan. Konvensi ancar-ancar ya. Rakernas memutuskan konvensi Partai Buruh tentang presiden, capres dan cawapres bulan Juni 2023. Untuk judicial review presiden threshold tentu harus sebelum bulan Juni, yaitu bulan Mei. Mungkin 1 Mei, May Day. Saudara nanti teman-teman bisa lihat ya. 400.000 buruh akan tumplek di GBK kalau diizinkan. Kami akan deklarasi darah juang capres dan cawapresnya Partai Buruh. Ya, capres dan cawapres Partai Buruh, kami akan deklarasikan seluruh dunia akan nonton itu. Karena ini May Day. May Day 1 Mei 2023. Kalau diizinkan. Di Gelora Bung Karno 400.000 buruh. Petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, miskin desa, guru dan tenaga honorer. Kelas pekerja semua datang. Disitulah kami akan sampaikan capres dan cawapres. Dan langsung konvensi pada bulan Juni 2023. Didahului 1 Mei juga langsung diumumkan judicial review. Kita udah tunjuk Katim Sus kita, kepala tim khusus, yaitu Said Salahuddin sebagai dan Wapres Agus sebagai kuasa hukum, tim hukum. Ya, dengan yang lain-lain tentunya. Kami akan lakukan itu. Ya, demikian. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Bisa dikasih mic-nya? Perkenalkan saya Tika dari Tempo. Tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa capres dan cawapres. Untuk tadi setelah Rakernas ini pertimbangan mendukung bakal capres itu bagaimana Pak? Kemudian tadi kan cuma Najwa Shihab di luar dari politikus ya Pak. Apakah sebelumnya sudah menjalin komunikasi dengan para capres dan cawapres seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Tika. Forum tertinggi dalam konstitusinya Partai Buruh di antara 2 kongres ada 2. 1 Rakernas, 2 rapat presidium. Jadi ini forum tertinggi di antara dua kongres. Di dalam anggaran dasar Partai Buruh, Rakernas dulu menjaring aspirasi. Ini hadir 38 provinsi. Dari 3 bulan sebelum Rakernas, saya ulangi, 3 bulan sebelum Rakernas, kami sudah perintahkan serap aspirasi untuk dibawa ke Rakernas. Salah satunya siapa capres dan siapa cawapres. Ini sangat demokratis benar. Saya aja nggak tahu sebagai presiden Partai Buruh. Munculnya Mbak Najwa Shihab sebagai contoh, saya nggak tahu. Munculnya Khofifah, saya nggak tahu. Ya, jadi secara internal aja saya sebagai presiden Partai Buruh nggak tahu kenapa mereka mendukung saya. Tadi Mbak dan kawan-kawan dengar kan, serap aspirasi. Mereka rapat antar exco kabupaten kota, mereka datang ke anggota-anggota. Ya, jadi ini serap aspirasi dan muncullah 4 nama capres, 4 nama cawapres yang direkomendasikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sudah konfirmasi dan komunikasi? Belum. Jangankan yang di luar partai. Dengan saya saja tidak ada komunikasi dan konfirmasi. Karena ini memang Bapilu ya, di sini ada didampingi Bapilu yaitu Pak Ilhamsa dan juga ada sekretaris Bapilu yaitu Abdul Bais. Pak Ilhamsa ini, Bung Ilhamsa ini Ketua Umum KPBI. Ya, dan Abdul Bais orang yang masih kerja Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik, masih kerja di satu pabrik ternama. Dan juga langsung dipimpin oleh Sekjen Ferry Nuzarli. Ya, juga adalah buruh di sebuah perusahaan Karawang ya sebelumnya. Kemudian juga ada dipimpin oleh Katim Sus Said Salahuddin, ahli hukum tata negara dan ahli hukum pemilu, dan didampingi oleh Sestimsus dan semua. Jadi mekanisme benar-benar mekanisme terbuka. Kalau tertutup kan kawan nggak kita kasih masuk ke dalam ruangan tadi. Kan kawan dengar sendiri bagaimana mereka menyampaikan itu. Perdebatan. Jadi memang belum kita bicara. Maka setelah ini Ketua Bapilu dan Sekretaris Bapilu Ilhamsa dan Bais bersama Sekjen tentu dan juga Katimsus, 4 orang ini didampingi mungkin Wapres ya, mungkin juga Bung Ruli sebagai Ketua Majelis Nasional, Bung
Riden Ketua Majelis Mahkamah Partai, Riden ini Mahkamah Partai Presiden SPMI, dan Pak Sony Puji Sasono Ketua Majelis Rakyat. Kami akan datangi satu persatu, termasuk mendatangi saya. Saya kalau calon presiden alternatifnya kuat, saya ikhlas menyerahkan perempuan untuk memimpin negeri ini. Kalau kita lolos presidensial threshold, ya biar saya pimpin partai dulu. Kalau saya mau satu fraksi, ini pekerjaan berat. Nanti 2029 baru dari buruh akan menjadi presiden Republik Indonesia. Demikian Mbak Tika. Silakan. Ya silakan. Izin Pak, saya Akbar dari Info Indonesia. Ini kan terkait tadi nama dua capres Ganjar sama Anies ini kan, Ganjar ini kan kader dari partai sebelah juga Pak. Terus Anies sudah dideklarasikan sama Partai Nasdem. Nah, apakah ntar itu Partai Buruh juga akan melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati, dan Surya Paloh? Itu Pak, makasih. Dukungan capres dan cawapres adalah personal, bukan latar belakang partainya. Oleh karena itu tidak ada akan komunikasi dengan pimpinan partai. Tidak ada. Ada Partai Buruh independen, dia punya sikap sendiri. Teman-teman pernah tanya ke saya, koalisi? Tidak ada koalisi. Partai Buruh fokus untuk mendapat satu fraksi DPR RI 20-30 kursi. Tetapi faktanya ada pilpres. Sebagai partai politik nggak boleh. Kami bukan hanya serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, Urban Pur Konsorsium, Jala PRT, bukan. FPTHSI, bukan. Kami partai politik, maka diseraplah aspirasi. Yang muncul itu nama, bukan dari mana partainya. Tetapi teman-teman juga bisa lihat, ternyata secara internal ada calon alternatif. Dukungan Pak Ganjar 15 provinsi dengan Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, itu 14 kursi. Selisih satu kursi, satu provinsi. Saya ulangin, dukungan kepada Pak Ganjar itu 15 provinsi. Dukungan kepada internal partai 14 provinsi. Hanya selisih satu provinsi. Terbuka. Kemudian yang kita juga kaget, ternyata nama Najwa Shihab mengemuka. Seorang perempuan cerdas, tidak terindikasi korupsi, dan punya kecintaan pada Republik, ternyata beredar di dalam Rakernas ini. Yang tidak terlalu jauh dengan Anies Baswedan. Itulah. Jadi kita tidak akan berkomunikasi dengan partai politik manapun. Karena yang akan kita komunikasi nama. Apakah beliau bersedia atau tidak. Demikian. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Kawan-kawan terima kasih. Saya tutup dengan salam Partai Buruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Shalom. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Demikian. Saya kembalikan nanti pada Wapres Agus dari Partai Buruh. Terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih.